Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berbincang dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikannya rendah, sehingga ia hidup hanya dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekadar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah. Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di sini, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Saat bersiap-siap kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah yang telah bekerja keras ini. Sekali lagi tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekadar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, kuat dan sehat. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh dan pesimis, tentu kita akan menjalani hidup ini dengan rasa terbeban. Ketika tantangan semakin berat, bisa jadi kita mulai berpikir mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari bahwa sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, bahwa kehidupan ini dibutuhkan oleh orang lain, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Jadi, mari menyadari bahwa apapun latar belakang kita dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, setiap dari kita adalah berguna bagi orang lain dan dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pakailah aku sebagai alat-Mu agar di sisa hidupku aku dapat menjadi berkat bagi sesamaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.